Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Khudil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Jadilah engkau pemaaf dan serulah orang-orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Di dalam Quran surah Al-A'raf ayat 199. Hadirin rahimakumullah, terlebih-lebih kita di bulan Ramadan saat ini, hendaklah kiranya kita jadi pemaaf, menjadi orang-orang yang pemaaf. Memang memaafkan kesalahan orang ini adalah hal yang mudah diucapkan, namun sangat sulit dipraktekkan dalam kenyataan kita hidup sehari-hari. Hanya orang yang betul-betul mampu mengendalikan emosi sajalah yang akan khudil afwa, yang akan mampu memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain, apapun perbuatan kesalahan tersebut. Orang yang marah, yang emosi adalah dikuasai oleh setan. Seperti bola itu dikuasai oleh anak-anak, dimainkan, digelindingkan kemana saja pun jadi. Dikisahkan ada seorang abid. Ini abid tersebut rajin beribadah dan selalu digoda oleh setan. Setan sangat sulit untuk menyesatkan sang abid tersebut, sang hamba Allah ini. Jadi pada suatu hari abid tersebut ada keperluan keluar rumah, itu diikutin dari belakang. Ya, diikutin oleh setan tersebut. Bagaimana caranya mengganggu supaya seorang abid ini bisa tersesat. Lalu dibisikkanlah, dirayulah, digodalah dari bagaimana caranya supaya syahwatnya itu menggejolak, amarahnya itu memuncak. Ketika berjalan, dihiasin perjalanan-perjalanan oleh setan, melihat atau ada orang-orang yang bukan mahramnya, tapi sang abid lolos, tidak tergoda, tidak terlena, yang sehingga amarahnya juga tidak terjadi. Gagallah godaan setan dari sisi syahwat dan memancing amarah. Lalu karena setan tidak berhasil lewat jalur yang itu, nah setan melanjutkan lagi godaannya, yaitu lewat menakut-nakutin. Bagaimana caranya supaya seseorang tersebut lebih takut dengan godaan daripada takutnya kepada Allah. Apa yang dilakukan sang setan? Setan tersebut membayangkan kepada sang abid yang sehingga akan dijatuhkan sebuah gunung. Bayangkan hadirin, gunung yang jatuh bukan batu. Yang sehingga dengan zikrullah bayangan tersebut hilang. Dengan zikrullah bayangan tersebut tidak ada lagi, yang sehingga gagal lagi sang setan untuk menggoda abid tersebut. Kemudian selanjutnya sang setan tadi tidak jenuh untuk bagaimana caranya menggoda sang abid, menggoda manusia. Setan tersebut menjelma menjadi binatang buas, yang sehingga binatang buas untuk menerkam, memangsa dirinya. Namun sang abid tidak takut. Gagal lagi setan. Lalu selanjutnya setan menjelma menjadi seekor ular, melilit di kakinya, yang sehingga ketika sholat dililit di kaki sampai kepada kepalanya, itu seperti ingin menerkam, ingin memangsa dirinya. Lalu dengan ringan sang abid ini dengan ringan menyingkirkan dengan tangannya, lalu dia langsung sujud dan hilang. Gagal lagi sang setan. Nah, selanjutnya ketika setelah selesai sholat, setan tersebut menampakkan dirinya dan berbicara kepada sang abid. Apa katanya?
sudah kuusahakan beberapa kali untuk menyesatkan kamu, tapi tidak berhasil. Nah sekarang aku tunduk berkawan kepadamu. Apa jawaban sang abid? Ketika kau menakut-nakutiku saja, aku tidak takut. Alhamdulillah, sekarang pun aku nggak mau untuk menerima kamu menjadi kawan. Nah ini sang abid tersebut, jadi ketika ditakutin juga dia tidak takut. Lalu si setan ingin berkawan kepada sang abidnya juga tidak mau menerima seseorang tersebut menjadi kawannya. Lalu kata setan, masih mencoba mengganggu. Tahu nggak kamu apa yang terjadi kepada keluarga kamu setelah kamu nantinya wafat, setelah sepeninggal Anda? Jawab sang abid, aku nggak peduli, karena aku telah mati sebelum mereka. Yang sehingga frustasi lagi sang setan itu. Lalu setan melanjutkan obrolannya, kenapa tidak kau tanya bagaimana caraku untuk menyesatkan manusia? Kata sang abid, baiklah akan kudengarkan. Bukan mau nanya, karena setan tadi mau menawarkan bagaimana cara mereka untuk menyesatkan manusia. Sang abid berkata, saya akan dengar. Bukan untuk mentaatinya, baru mendengar, saya akan mendengar. Apa kata si setan? Dengan 3 perkara kami menyesatkan manusia. 1, dengan sifat kikirnya. Bagaimana caranya menggoda? Manusia itu dihantuin, ya, dikasih rasa bayang-bayang takut miskin, takut habis hartanya. Apabila hartanya dipakai untuk zakat, untuk sedekah, untuk membantu orang lain, untuk membantu famili atau keluarga yang kekurangan, takut berkurang hartanya. Yang sehingga timbullah rasa kikir di dalam jiwanya. Itu 1. Yang kedua, marah. Kalau seseorang marah, kami permainkan seperti anak kecil memainkan bola. Sekalipun ia seorang yang mampu menghidupkan orang mati dengan doanya, kami tidak pernah putus asa untuk menggoda, untuk menyesatkan manusia tersebut. Bayangkan, kalaulah ada orang yang mustajab doanya sampai mampu membangkitkan orang mati, tetap akan digoda oleh si setan. Sebab siapapun yang tergoda, apabila dia marah, langsung yang sehingga seperti bola digulingkan kemana, kesana sini, akan mengikuti. Itulah orang yang marah dalam genggaman setan. Lalu yang ketiga, cara setan untuk menyesatkan manusia itu adalah dengan mabuk. Bagaimana caranya seseorang itu mabuk? Baik itu mabuknya lewat minuman-minuman keras maupun lewat hal-hal yang lain. Kalaulah orang mabuk, kata si setan, kami tinggal menggiringnya saja. Kami tinggal mengikut menuntunnya saja. Seperti seseorang menuntun kambing ke rumput yang hijau. Seperti itu. Jadi dengan 3 perkara itulah setan menggoda manusia. Informasi yang diberitakan kepada sang abid yang tidak mampu ditundukkan atau dikalahkan oleh setan barusan. Oleh karenanya, hadirin rahimakumullah dimanapun Anda berada, setan itu selalu mengintai manusia. Bagaimana caranya untuk menggoda, bagaimana caranya menyesatkan manusia. Tadi dengan marah juga dipancing seseorang itu supaya marah, supaya emosi, lalu bisa dikendalikan. Jadi setan selalu mengintai manusia itu. 1, ketika marah, setan itu masuk tubuh mereka lewat peredaran darah. Bayangin kalau peredaran darah kita itu dikuasai oleh setan. Nah itu ketika kita marah. Makanya di awal tadi, ketika kita emosi langsung berbaring. Jangan sampai kita lanjutkan emosi, sebab itu sudah dikuasai oleh setan. Setan masuk ke dalam peredaran darah kita. Itu. Yang kedua, ketika seseorang bertugas, ketika seseorang di medan tugas, di medan perang, atau ditugaskan, diinstruksikan oleh pimpinannya dimanapun, itu diberi bayang-bayang oleh setan untuk ingat kepada orang tuanya,
ya kepada ayahnya, kepada ibunya, kepada anaknya, kepada istrinya, kepada tetangganya, bahkan kepada harta yang ditinggalkannya. Supaya dia tidak konsentrasi dalam perjuangannya, bahkan mundur untuk pulang kembali, supaya tidak berjuang. Itu cara setan mengintai manusia. Berikutnya, setan mengintai manusia yang ketiga, ketika seseorang berduaan dengan yang bukan mahramnya. Nah, apabila ada orang yang lagi berdua-duaan bukan dengan mahramnya, setanlah yang mendalangin, setanlah yang mempunyai kerja kepada mereka untuk supaya bagaimana mereka memenuhi syahwatnya. Demikianlah saudara, kita selalu diancam, selalu diintai oleh mereka, setan-setan, supaya kita itu bisa disesatkan oleh mereka. Hadirin rahimakumullah, di bulan Ramadan ini kesempatan kita untuk membenahi diri, kesempatan kita selalu untuk berintrospeksi diri. Sudah baikkah diri kita? Sebab setan itu kan diikat, bahkan disingkirkan ke laut ketika bulan Ramadan. Nah, apabila kita masih berbuat banyak maksiat, berarti itu bukan hasil daripada godaan setan. Pantaslah rupanya setan itu bukan hanya dari golongan jin saja. Minal jinnati wan nas. Nah, mari sama-sama kita koreksi diri kita. Ketika bulan Ramadan, kita percaya setan itu diikat, setan itu disingkirkan, yang sehingga tidak menggoda manusia yang lagi berpuasa. Apabila kita masih terpancing dengan emosi, dengan perbuatan maksiat, berarti kita dari golongan apa, hadirin? Demikianlah yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.